Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurdia Kausaha dengan NPM 020424111143. Nah, kali ini saya akan sedikit memberi materi tentang laporan arus kas. Jadi, tanpa langsung berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat semua aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan ini berfokus pada kas dan setara kas, bukan akrual, sehingga memberikan informasi yang lebih nyata tentang kondisi keuangan perusahaan. Pentingnya arus kas dalam bisnis. Yang pertama, arus kas adalah darah perusahaan. Tanpa arus kas yang sehat, bisnis tidak dapat bertahan meskipun memiliki laba yang tinggi. Contoh, perusahaan dengan laba besar dapat bangkrut jika pelanggan belum membayar piutang. Yang kedua, manfaat laporan arus kas. Bagi manajemen, menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek seperti utang atau gaji karyawan, membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Bagi investor, menentukan apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasinya, melihat apakah investasi yang dilakukan memberikan hasil yang signifikan. Bagi kreditur, menilai kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman, dan serta lainnya memperlihatkan ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal, mengidentifikasi pola pengelolaan kas yang tidak efisien. Nah, kita masuk ke ruang lingkup laporan arus kas. Laporan arus kas mencakup 3 jenis aktivitas utama, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, berhubungan dengan kegiatan bisnis inti seperti produksi, penjualan, dan administrasi. Yang kedua, aktivitas investasi, mencakup pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, melibatkan aliran kas yang terkait dengan pendanaan dari pemegang saham atau kreditur. Laporan ini juga mencakup saldo kas awal dan akhir periode, perubahan kas bersih selama periode tersebut. Nah, yang keempat, tujuan laporan arus kas. Kas dan setara kas yaitu uang tunai yang tersedia di tangan atau di bank. Setara kas, investasi jangka pendek yang mudah dicairkan seperti deposito, sertifikat bank, atau surat berharga. Identitas laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan bagaimana kas dihasilkan dan digunakan selama periode tertentu. Elemen identitasnya meliputi kas awal periode, saldo kas dari akhir periode sebelumnya, kas akhir periode, saldo kas setelah semua aktivitas selama periode tersebut, perubahan kas bersih, selisih antara kas masuk dan keluar. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan yang pertama, metode langsung, mencatat arus kas masuk dan keluar secara langsung berdasarkan transaksi kas aktual, memberikan informasi rinci tentang sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, metode tidak langsung, dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan perubahan akun non-kas seperti penyusutan atau perubahan piutang dan utang. Umumnya digunakan karena lebih praktis. Nah, yang kelima, aktivitas dalam laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas inti perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Contoh, kas masuk, penerimaan dari pelanggan, pendapatan bunga atau dividen. Nah, yang kas keluar, pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan untuk beban operasional, pembayaran pajak dan bunga. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi berhubungan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contoh, kas masuk, penjualan aset tetap seperti mesin atau bangunan. Nah, penjualan surat berharga atau investasi lainnya. Pada kas keluar, pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang. Aktivitas pendanaan. Aktivitas ini mencakup aliran kas yang berasal dari dan digunakan untuk pendanaan eksternal. Contoh, kas masuk, penerbitan saham baru, penerimaan pinjaman atau obligasi. Nah, kalau kas keluar, pembayaran dividen kepada pemegang saham, lunasan utang atau pembelian kembali saham. Nah, yang keenam, laporan arus kas. Ada kas masuk, kas keluar, dan arus kas bersih. Pada kas masuk mencakup semua penerimaan yang terjadi selama periode tertentu. Contoh, penjualan produk, pendapatan bunga, penjualan aset, penerimaan pinjaman. Contoh perhitungannya, penerimaan pelanggan sama dengan 1 miliar rupiah, penjualan aset tetap 500 juta, total kas masuk 1,5 miliar. Nah, kas keluar mencakup semua pengeluaran kas untuk kegiatan operasional, investasi atau pendanaan. Contoh,
pembayaran gaji bahan baku, gaji karyawan, pembeli peralatan. Contoh perhitungannya, pembayaran bahan baku 700 juta, pembayaran gaji 200 juta, pembelian mesin 300 juta, total kas keluar 1,2 miliar. Nah, yang ketiga, arus kas bersih. Arus kas bersih adalah selisih antara kas masuk dan kas keluar. Ada dibagi menjadi dua, ada arus kas positif, kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Arus kas negatif, kas keluar lebih besar daripada kas masuk. Contoh perhitungannya, total kas masuk 1,5 miliar, total kas keluar 1,2 miliar. Arus kas bersih 1, miliar dikurangi 1,2 miliar sama dengan 300 juta. Contoh pelaporan arus kas, saldo awal 100 juta, aktivitas operasi penerimaan pelanggan 500 juta, pembayaran pemasok 300 juta, pembayaran gaji sama dengan 100 juta, arus kas operasi bersih 500 juta dikurangi 300 juta, dikurangi 100 juta yaitu 100 juta, aktivitas investasi, penjualan aset tetap 50 juta, pembelian peralatan baru 150 juta, arus kas investasi bersih 50 juta dikurangi 150 juta yaitu 100 juta, aktivitas pendanaan, penerimaan pinjaman sama dengan 200 juta, pembayaran dividen 50 juta, arus kas pendanaan bersih 200 juta dikurangi 50 juta, 150 juta. Total perubahan kas 100 juta operasi, 100 juta investasi, 150 juta pendanaan sama dengan 150 juta. Saldo akhirnya 100 juta awal dan 550 juta yaitu 250 juta. Nah, kesimpulannya, laporan kas adalah alat penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara nyata dengan memisahkan aktivitas ke dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas. Pastikan perusahaan memiliki arus kas bersih yang positif secara konsisten untuk menjaga likuiditas, stabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Nah teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.